Lu lihat semua ini, ya? Lu buang limbah sampah ini kali kampung sebelah, ya? Astagfirullahaladzim, Pak. Tapi itu kan sama saja mencemari kampung orang lain, Pak. Gak peduli gua soal itu. Kalau lu nggak mau buang, lu nggak usah kerja lagi di sini. Mau? Iya, Pak. Cepetan kerjain. Pasti kali ini kita dapat duit yang banyak. Yoy. Kan biasanya kan Pak Naryo marah-marah sama kita. Pasti kali ini bakal senang sama kita. Nah, bisa tuh kayaknya lu lamar si Ratna tuh. Iya kan kalau banyak duit? Iya. Apa lu? Ya, kaki gua ada megang ya. Kaki. Setan ya. Mana ada? Itu taman setan ya. Bukan Nyat, itu cuman manusia biasa kok. Sekarang lo lihat, oh pastiin tuh, itu masih hidup apa enggak tuh? Kalau itu beneran setan gimana? Jangan banget sih lu. Gue yang periksa dah. Pak Naryo. Tolong kenapa, Yat? gua ya. Kaki gue ditarik sama setannya Pak Naryo ya. Lebih banget lu. Mau lihat tuh kaki lo tuh. Lebay lo kayak anak nontonan. Udah, mending sekarang kita angkat nih. Kita antar ke rumah istrinya, yuk. Gue kira setannya Pak Naryo. Ayo, angkat yuk. Banget lagi. Bu, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Bu, Bapak Bu. Bapak. Bapak tertimbun sampah Bu. Iya Bu. Ada di gerobak Bu. Ini Bu. Astagfirullah. Bu, ayah kenapa Bu? Ibu nggak tahu. Kamu tunggu sini ya, Ibu mau cari bantuan. Tolong dibawa ke dalam ya, Pak ya. Iya Bu, baik Bu. Ayo. Ya Allah, Pak. Pak, tolongin saya, Pak. Tolongin saya. Suami saya sekarat, Pak. Saya minta tolong, Pak. Suami saya butuh bantuan. Pak Naryo. Iya. Emangnya dia masih suami Ibu? Aduh, Bu. Gimana ya? Soalnya kami lagi sibuk. Mending Ibu cari bantuan ke orang lain aja. Mana ada yang mau bantuin dia? Dia kan orang jahat. Kejinya minta ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bu Mirna kenapa menangis? Suami saya, Pak. Suami saya sekarat. Saya minta tolong, Pak. Innalillahi. Loh, ini para warga kenapa diam aja? Sudah tahu suaminya lagi sekarat. Ayo dong bergegas dong. Kenapa diem aja? Kenapa kagak bantuin? Ada apa? Ya udah kalau kayak gitu, biar saya yang bantu. Pak Junet, ayo kita ke rumah Pak Naryo. Ayo. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Pak Umar. Iya, Bu. Ya udah, Aida. Ayo. Kita kemon sekarang buruan. Kelamaan kesian Pak Naryo. Ayo. Lagi. Apaan Pak Junet? Kenapa lu ke sono? Ke rumah Pak Naryo. Ane mau susulin sohib ane. Ntar ane nyusul dah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Astagfirullahaladzim. Dapat makanan.
Alhamdulillah dapat minuman. Alhamdulillah dapat rejeki. Alhamdulillah harus pensil 2B. Rajin banget. Malam Jumat mandiin cangkul. Orang mah di mana-mana kalau malam Jumat tuh mandi kembang 7 rupa biar wangi. Tapi lu mah mandi juga kelihatannya kayak cuci muka doang ya. Lemari Belanda. Lo nih buat lo biar kata mandi sampai 10 rupa atau kembang. Waduh. Kagak bakal bagus, kagak bakal cakep lo. Mungkinan demek iya. Waduh, kebetulan emang gue lagi suka banget tuh buah kesemek tuh. Di pasar kaget banyak yang jual. Di sana juga ada yang jual seblak. Itu loh daging singa. Wah, sana ya, sana yuk. Aduh. Jangan nibanin orang tuh, kesian. Gara-gara lu gua ketiban, Jak. Lu orang segede gaban gini kagak ngelihat ya? Hitam. Lu nggak lihat nih? Gua ketiban truk pasir. Maaf. Aduh, ada apa sih lo? Lari-lari lo kayak ngeliat sesuatu aja. Itu Pak Naryo. Pak Naryo kena musibah. Sekarang lagi sekarat. Jadi kayaknya nih bentar lagi kita bakal dapat job gali. Sembarangan kalau ngomong nggak boleh ngomong kayak begitu, Jaki. Itu sama aja kita ngedoain orang meninggal, nggak boleh, itu nggak boleh. Bukan ngedoain, kita mau ngegaliin. Gimana sih, kagak mau kerjaan apa ya? Tapi jangan ngedoain. Di doanya begini tuh, doa tuh. Lemari Belanda. Hitam. Kalau sampai Pak Naryo nanti meninggal, terus gue disuruh gali kuburnya, orang India bilang, nehi. Kagak mau gua. Ini, biji nangke, kagak boleh begitu. Betul tuh, jangan gali kubur buat orang itu tuh ibadah. Betul. Kita udah gitu dibayar lagi dapat duit. Ini ente bagaimana sih? Enggak, gue kalau inget orang itu gedeg tuh, Pak. Gedeg gue empet bener. Pak, ini ambulansnya mana sih Pak? Kok nggak datang Pak? Ya Allah, seharusnya Pak Naryo ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Ibu. Ayo kita baca doa sekarang. Ayo bapak-bapak, kita baca doa Al-Fatihah yuk. Jantung gue mau copot aja nih. Besok banget. Aduh. Apaan lagi sih? Aduh. Apa gue cek aja kali ya? Gue cek aja dulu dah. Apa sih itu? Bunyi kretek-kretek. Penasaran banget lagi dah. Ternyata gue lupa nutup kap belakang. Aduh, siapa ini? Tolong. Aduh. Saya orang baik-baik. Aduh. Jangan ganggu saya dong. Astagfirullahaladzim, Bang. Gue kira siapa kali. Lu nakut-nakutin gue aja lu. Kenapa Pak? Mobilnya bermasalah? Iya, ternyata gue lupa nutup kap belakang tadi. Oh. Yaudah deh, gue buru-buru deh. Pak Junet, lihat. Pak Naryo semakin kejang-kejang, Pak. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu Mirna. Sepertinya Pak Naryo dalam kondisi sakaratul maut. Enggak. Biar saya bimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Mas, jangan ninggalin aku, Mas. Pak Naryo, ikuti saya. Ucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Mas. Mas.
bangun bang. Bangun sayang. Mohon maaf saya datang telat. Tadi ada kendala, Pak. Sudah gak apa-apa, Pak. Lagi pula Pak Naryo sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pasti gara-gara ulahnya sama Pak Komar. Ya sama Bu Mira juga. Masa udah baik kayak gitu, ya tetap aja diduain. Ya benar tuh. Jangan ngomongin orang. Beliau sudah meninggal. Kalau mau jujur, saya juga belum bisa melupakan kejoliman dia terhadap saya dan keluarga. Kok cuman segini, Pak? Kan gelas sama botol saya penuh sekarung. Lu lihat nggak? Hah? Sampah lu tuh banyak yang rusak, tau nggak? Masih untung gua kasih segini. Pakai protes. Udah sana. Tunggu. Keluar! Lu cuma dapat segini? Hah? Kerja lu ngapain aja seharian? Hah? Maafin saya, Pak. Saya sedang sakit, Pak. Makanya saya cuma dapat segini, Pak. Terus lu minta dikasihin sama gua? Iya. Enak aja lu. Sini. Lanjutin ya. Sini. Bentar. Lu lihat semua ini, ya? Lu buang limbah sampah ini kali kampung sebelah, ya? Astagfirullahaladzim, Pak. Tapi itu kan sama saja mencemari kampung orang lain, Pak. Gak peduli gua soal itu. Kalau lu nggak mau buang, lu nggak usah kerja lagi di sini. Oh. Iya, Pak. Iya, Pak. Beneran kerjain. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba-Mu ini. Pak Naryo. Ini, Pak. Kali ini kita berdua bawa lebih banyak daripada kemarin, Pak. Iya, Pak. Bagus. Kalau bisa, ya, kumpulin lebih banyak lagi. Iya, Pak. Iya, Pak. Kerja yang bagus, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo dibawa, bawa. Roman-romannya nih kayak ada yang beda sama Pak Naryo. Kagak biasanya dia kayak gini. Iya ya. Yaudah yuk, dia lagi. Daripada kita diomelin. Ayo kerja lagi, kerja. Harus gua sendiri juga yang ngerjain, ha? Kalau bukan gua, bisa salah nanti. Ini bos, air bos. Ada. Iya bos, yang terakhir ya. Udah capek nih bos. Iya, malam-malam gini ngambilnya di kali lagi. Saya heran dah. Sebenarnya bikin apa sih bos? Sampai rela turun tangan begini? Tuh, baunya nggak enak lagi. Bahan kimia ya bos ya? Ini untungnya gede. 10 kali lipat. Bisnis untung ini nih.
Lu nggak ngerti lu mah. Kalau gitu kita ke belakang dulu ambil air minum, Bos. Ini minum aja ini. Nih minum nih. Nih. Enggak, makasih, Bos. Makasih, Bos. Mendingan ngopi, Bos. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini air oplosan. Kamu maksudnya apa bikin air oplosan kayak gini? Tugas suami itu nafkahin keluarga. Iya kan? Hah? Aku harus cari duit yang banyak. Ya iya aku tahu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Masa kamu bikin kayak gini coba? Ntar kalau orang lain minum, jadi korbannya kamu gimana? Nggak peduli. Tinggal ngeles apa susahnya sih? Hah? Udah deh, sekarang kamu pergi dari sini ya. Ini biar aku yang ngurus. Gak usah ikut campur. Tapi ingat, jangan sampai orang lain tahu. Kalau ada yang tahu, gara-gara kamu. Ini lihat, pada banyak sampah, Pak. Ada apa? Dari mana ini ya? Pak! Ya ampun, siapa sih mau sampah di sini? Iya nih, pantesan anak saya badannya pada gatal-gatal. Iya Pak, anak saya juga kena diare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ini sampah kenapa numpuk begini? Kan saya udah bilang, jangan buang sampah di kali. Tuh, tercemar tuh. Ada tempatnya, tempat pembuangan sampah. Bukan kita. Oh, bukan kalian toh. Jadi siapa nih? Ya Allah, ini orang yang buang sampah nggak tahu apa ya? Rasul pernah berpesan kepada kita, an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi kalau dilihat nih Pak, ini sampah bukan dari kampung kita. Tuh, banyak sampah plastiknya. Saya curiga, jangan-jangan ini dari penampungan sampahnya Pak Naryo. Bos, jangan suzon dulu. Ente-ente emang pada punya buktinya. Kalau nggak ada buktinya, ini fitnah. Agama ngingetin kepada kita bahwa fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oh, cakep tuh Ustaz. Iya, ya udah. Sekarang kita angkutin aja nih sampahnya. Kalau nanti sampai ketahuan orangnya, kita tegur aja. Ayo. Wah, kalau air mineralnya lebih murah, saya beli sama abang-abang aja deh. Oh pasti Bu, kita jamin air mineral kita ini murah dan juga berkualitas. Iya, lagian ngapain beli yang mahal-mahal kalau untungnya dikit. Lagi promo ini. Ya udah, taruh situ semua deh Bang. 20.000 aja Bu. 20.000 ya? Iya, makasih ya Bu. Kacak! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngalangin jalan aja. Iya, maaf. Aduh, kena kalung itu. Allahu Akbar, galak amat tuh orang. Makannya anak orok kali. Aduh, Pok. Iya Bang. Orang lagi aus ditabrak. Nih. Kenapa lu? Gak suka? Lu kalau mau dapat duit banyak ya, lu kerja yang bener dong. Lihat tuh kayak yang lain. Iya Pak, iya. Saya memang belum terlalu sehat Pak. Saya permisi saya. Tunggu. Ambilin deh. Dua aja. Buat lu, ya, gratis. Ambil. Terima kasih Pak. Semoga air ini Pak membawa berkah Pak. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Gimana Pak, udah beli susu buat Dodi Pak? Kasihan Dodinya nangis terus. Bapak cuma bisa beli segini Bu. Karena mulung Bapak hari ini belum banyak.
Iya Pak, ini juga udah alhamdulillah. Ya udah Bapak istirahat ya. Bu, nanti buat susunya pakai air ini. Tadi Bapak dikasih sama Pak Naryo. Bu, kok Ibu bengong, Bu? Ayo cepat buat susunya. Tuh lihat, Dodi nangisnya makin kejar. Ayo. Yuk sayang. Iya sayang. Iya. Ayo semuanya happy ya. Ayah kapan pulang sih? Udah malam gini, kok ayah belum pulang sih, Bu? Iya nih, Bu juga bingung. Padahal kan hari libur ya. Tumben sih ayah kamu belum pulang-pulang. Kamu udah lapar ya? Ya udah sini, kita makan dulu aja ya. Nah, sini piringnya. Duh, enak banget kamu. Buat aku mana, Mas? Katanya kamu mau beliin mobil baru buat aku. Iya, sabar sayang. Sebentar lagi aku akan dapat duit yang banyak. Terus, kamu kapan mau nikahin aku? Aku udah capek kayak gini terus, Mas. Kamu tenang, ha? Aku akan nikahin kamu secepatnya. Aku juga udah bosen sama wanita di rumah tuh. Pak. Hujan, Pak. Hati, Pak. Iya, Bu. Bu bantu doa terus ya, Bu ya. Iya. Bapak jalan ya, Bu. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Dia udah cepet sembuh, Nak. Ya Allah, selamatkanlah anak kami. Selamatkanlah anak kami satu-satunya, Dodi, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak Bapak sudah tidak ada sejak dibawa ke sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Sepertinya anak Bapak mengalami infeksi lambung yang parah. Biasanya penyebabnya karena faktor makanan dan minuman yang dikonsumsi. Minuman yang dikonsumsi, dokter? Iya. Dodi, maafin Bapak saya. Bapak udah telat bawa kamu kemari. Sampai kamu harus kehilangan nyawa kamu. Sabar ya, Pak. Aduh, ente nih makan apaan sih? Kalau kagak minum apaan? Ente diare kagak kelar-kelar, udah kayak pengabdian aja kagak kelar-kelar. Kayak orang bunting. Aduh, Jaki, Basir, gua nggak tahu deh gua makan apa ya. Tapi seinget gue nih, tadi gue beli air kemasan di warungnya Bu Mira. Nah itu katanya mereknya baru,
Udah gitu, harganya murah, ya udah gue beli. Wah, jangan-jangan oplosan tuh. Maafin Bapak ya, Dodi. Bapak sudah terlambat mengantarin kamu ke klinik. Itu, aduh. Apa? Kenapa Jaki? Pak Komar itu. Aduh. Pak Komar bawa anak. Gue kamar mandi ya. Sini dulu, langsung kan juga bisa. Udah bisa susulan. Pak Komar, itu anaknya si Dodi kenapa? Pak Komar sampai stres begini. Anak saya meninggal, Jaki. Inna ilaihi roji'un. Pak Komar, kita bertiga turut berduka cita, Pak Komar. Kalau boleh tahu nih, penyebab meninggalnya kenapa ya, Pak? Kemungkinan Dodi minum air yang gak sehat. Sebelum Dodi meninggal, dia diare hebat. Ini semua kesalahan saya. Saya udah kasih air mineral yang dikasih sama Pak Naryo. Hah? Waduh, Pak Komar, kejadiannya sama saya, Pak. Aduh, beneran. Nih saya nih, Pak, nih, habis minum air kemasan, itu langsung diare hebat. Jangan-jangan airnya sama nih kita. Aduh, bisa jadi sama tuh. Sejak kematian anak saya, istri saya merasa sangat terpukul. Saya mengerti perasaan dia. Untung aja kita udah berhenti kerja dari dia. Iya bener. Yang menjadi korban air minum oplosan Pak Naryo bukan hanya anak saya. Banyak warga yang jadi korbannya juga. Oh, 20 lagi. Oke, 20 lagi ya? Iya, Bu. Masih sama. Sama. Wah, ternyata ente yang punya air kemasan ini. Waduh, asal lo pada tahu gue minum air kemasan ini langsung diare hebat, moncor-moncor, bros begitu. Nah, sebentar, nih Pak Komar nih, ya Pak ya, anaknya meninggal kan, gara-gara minum air ini. Waduh. Oh, jadi bener, Dodi anaknya Pak Komar meninggal gara-gara air ini. Pantesan aja harganya murah. Saya nggak mau jual lagi ah. Jangkrik sawah. Wah, lu kalau ngomong jangan suka sembarangan lu. Bu, jangan dengerin nih orang, Bu. Dia pasti cuma pengen ngejatuhin bos kita, Pak Naryo. Tunggu, Fred. Lu yakin? Itu jangan-jangan gara-gara lu jarang cuci tangan tuh. Waduh, kalau ngomong sembarangan lo Pade. Buat tiap hari nih nyuci tangan berkali-kali. Sampai kinclong, sampai mengkilat, sampai bersih. Gue bisa ngaca nih. Udah, pergi sana. Bawa lagi airnya. Saya nggak mau didemo sama warga. Enak tuh. Bawa. Rasain lo. Mau macem-macem di kampung sini. Nggak tahu apa. Apaan tuh? Air racun. Waduh. Aduh, airku habis. Mana haus banget lagi. Kamu haus ya? Nih. Aku ada air minum. Tadi ibuku yang siapin. Aku juga dibekali minuman kayak gitu. Aku juga. Kita sama dong. Makasih ya teman-teman. Iya, sama-sama. Apa lu bilang, Abar? Hah? Anak lu mati gara-gara gua? Enak aja lu, dasar lu ya. Hah? Gua tahu kok. Lu cuma morotin gua. Minta ganti rugi. Gak akan gua. Maaf, Pak. Saya bukan menuduh Bapak. Tapi dokter sendiri yang bilang seperti itu. Kalau anak saya meninggal karena setelah meminum air oplosan Bapak. Bahkan saya lihat sendiri. Warga menjadi sakit perut karena setelah meminum air oplosan Bapak. Wa inna ilaihi raji'un.
kamu masih mau hidup? Hah? Udah sekarang kamu pergi dari sini ya. Awas, kalau sampai ada orang tahu, lihat aja. Kamu kok tega banget sih, Mas? Si Dodi itu meninggal gara-gara air oplosan kamu. Gak ada bukti. Air aku layak minum kok. Udah pergi. Udah cepetan. Pergi. Omar, lu ingat ya? Gua nggak mau lagi lihat muka lu di sini. Ya? Anak lu mati, itu nggak ada hubungannya sama gua. Ya? Semua gara-gara lu kasih air mentah. Pergi. Pergi. Emang dasar kerjaan kalau ditumpuk-tumpuk, lama-lama jadi banyak. Tapi alhamdulillah, untung sekarang udah selesai. Bisa pulang deh. Seneng. Astagfirullahaladzim. Duh. Suara apaan tuh? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Gusti. Astagfirullahaladzim, pahit. Jangan gangguin. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Jangan, tolong. Jangan gangguin saya. Tolong, jangan, saya takut. Bu Indi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ternyata Pak Junet. Pak Junet ngapain sih balik lagi ke kantor? Udah malam juga. Aduh, ada yang ketinggalan. Hah? Nih dia. Gara-gara ini, saya harus balik lagi ke kantor. Mendingan sekarang kita pulang aja yuk Pak nih. Udah malam. Iya. Setuju, kita harus cepet-cepet pulang. Masalahnya begini Bu Indis. Dalam ruangan ada laki-laki dan perempuan berkumpul. Yang ketiganya itu setan. Pak, udah saya takut. Saya mau pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar perempuan penakut. Setan. Jaki mana sih mau Basir nih? Kalau Jaki kan gelap, nggak kelihatan. Kalau Basir kan kelihatan. Masa iya nggak kelihatan juga badannya gede kayak gitu? Duh, astagfirullah. Bang. Mana lo? Aduh, ada apa nih Bang? Kita mau ngasih lu pelajaran. Ini kan bukan di sekolah, ini di makam. Banyak ngomong. Aduh. Ya kita ini udah kayak apotek Bu Indis, 24 jam. Tapi untung kan sekarang kita udah bisa pulang Pak Junet. Bisa istirahat. Astagfirullah, suara apa tuh? Gue sih juga denger. Mana ya? Astagfirullahaladzim, Pak Junet. Lihat tuh kan itu tuh. Sedang orang teriak tuh dari situ tuh. Kita lihat Pak Junet. Siapa kalian? Anak orang main gebukin. Gua laporin polisi lo ya. Polisi! Tuh, Pak polisi. Dua orang anak buah Pak Naryo itu memang kejam. Bukan kejam, Pak. Tapi sok-sokan. Mentang-mentang bodyguardnya Pak Naryo. Sudah. Sebaiknya kita panggil Ustadz, juga warga yang lain untuk mengurus jenazah Pak Naryo ini. Ya sudah, kamu ke sana. Ya udah Pak, kalau kayak gitu saya pamit dulu ya Pak. Kom, apaan? Ente kagak niat amat sih maculnya. Ayo dong. Jak, bukannya gimana gue Jak. Gue tuh masih keingetan sama kejahatannya Pak Naryo selama dia di dunia. Gue gedek banget tau nggak? Kan gue digebugin sama free child-nya. Hah? Free child apaan tuh? Free apa? Buah. Child. Anak. Ya anak buahnya. Ya nggak bisa dipisah-pisah gitu kalau bahasa Inggris. Serah gue, orang bahasa Inggris gue cuma sampai segitu doang. Udah dah, mendingan kita gali mah gali aja dah. Betul. Lagian kita dapat duit gali makamnya.
Udah kerjain aja, gale, sampai kelar. Yuk. Males. Astagfirullah. Ini air dari mana ya? Mana airnya bau lagi? Ini air limbah nih, nih. Benerah, aneh benerah. Begini nih kalau kita bikin lubang kubur buat orang yang jahat selama di dunia nih. Aduh, begini nih. Kenapa ente? Kok senyum-senyum? Alhamdulillah, sekarang bau limbahnya udah nyaru sama jengkol kadaluarsa. Aduh, baunya double ini. Aduh. Aneh kalau punya rezeki mah bagi-bagi. Nah. Double ini jadinya. Bau kentut, bau limbah. Ya ampun, bau sampahnya nggak hilang-hilang. Yang tabah, yang ikhlas ya Bu ya. Sebentar Bu, saya tinggal dulu ya Bu. Matinya aja ketimbun sampah, gimana kagak bau? Lama-lama saya jadi pusing. Waduh, lama amat sih mandiinin. Ayo cepetan dong. Emangnya Bapak nggak keciuman apa? Bau limbah sampah. Kita aja nih pada pakai masker, Pak. Iya sih. Bau ya? Ya wajar aja matinya ketiban sampah. Nah, kan apa yang gue bilang? Ayo cepat ah. Iya, Pak. Iya. Ayo buruan, saya tunggu. Iya, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillah, karena waktu sudah malam, ayo segera kita percepat. Bu Mirna mau ikut ambulan atau mobil lain, Bu? Saya ikut ambulans aja, Pak Juned. Bu Indis, saya titip Indah ya. Ya baik, Bu. Ayo, Bu, silakan. Indah, ayo Indah sama Kak Indis ya. Iya, kita tetap ikut, tapi kita nyusul. Pak Juned, saya bingung, Pak. Ntar saya sama Ida gimana ya, Pak? Kayaknya semua warga udah benci banget sama saya. Ibu nggak usah khawatir, Bu. Warga itu tidak benci dengan Ibu Mirna juga Indah. Mereka itu cuma kesal dengan almarhum Pak Naryo selama hidupnya, Bu. Saya paham sih, Pak. Sebenarnya saya udah cegah suami saya karena saya tahu suami saya udah keterlaluan. Tapi ya gimana, Pak? Malah saya yang dimarahin. Belum lagi saya kira tahu kalau suami saya ternyata selingkuh selama ini sama Vivi. Loh, sayang, kamu kenapa pegang-pegang perut? Hah? Perut Indah sakit banget, Bu. Sakit perut emang kamu makan apa? Kemarin teman Indah ngasih minuman ke Indah, Bu. Aduh. Yaudah. Ayo, kita ke klinik ya, sayang. Yuk. Gimana, Dok, anak saya? Sudah seminggu ini kami mendapat pasien seperti anak ibu. Sepertinya di kampung ini memang ada pengedar air mineral oplosan. Terus kondisi anak saya gimana, Dok? Syukurlah. Untung anak ibu segera dibawa ke sini. Tolong jaga makan dan minumnya ya. Saya akan kasih obat untuk anak ibu. Makasih, Dok. Iya. Sayang. Bu, air oplosan itu apa? Berarti teman-teman Indah juga pada kena ya, Bu? Wah, sampai kita. Sini, Vi. Lihat nih, ha? Bagus nggak? Bagus banget, Mas. Makasih ya, Mas. Kamu udah tepatin semua janji kamu. Aku jadi makin cinta deh sama kamu. Dan nanti ya, setelah kita menikah, kamu akan tinggal di rumah ini. Di rumah mewah ini? Oh iya. Oh, makasih ya, Mas ya.
Mas. Mirna? Siapa perempuan itu, Mas? Kenalin, aku Vivi, calon istri mudanya Mas Naryo. Sayang, kamu masuk dulu ya. Kalau misalnya ibu nggak masuk kamar, kamu jangan keluar, ya? Iya, Bu. Masuk. Jadi begini kelakuan kamu di luaran, Mas. Tega banget kamu mengkhianati pernikahan kita, Mas. Kamu denger ya? Aku tuh nggak sudi menikah sama kamu. Kalau bukan ibu aku yang maksa, aku nggak akan pernah menikah sama kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Begitu kamu sukses, kamu sombong banget ya, Mas. Kamu tuh lupa loh sama aku, sama anak kamu. Kamu tahu nggak kita dari mana? Aku habis nganter Indah ke klinik sakit gara-gara air oplosan kamu. Nggak mungkin itu. Itu kamu aja yang nggak bisa ngurus. Udahlah pokoknya mulai sekarang aku nggak peduli lagi sama kamu. Aku akan menikah sama Vivi. Secepatnya. Tuh Mbak, dengar kan? Makanya kalau jadi cewek itu jangan kaku-kaku banget. Mbak tuh nggak bisa dandan, nggak pernah support usaha suaminya. Ya kan Mas? Lagi juga apa kurangnya sih Mas Naryo? Sekarang tuh usahanya udah sukses jadi mandor tukang sampah. Terus sekarang udah sukses juga ngoplos air mineral. Makasih ya, Vi. Kamu selalu mendukung aku. Iya dong. Pokoknya nanti rumah, mobil, semua akan jatuh ke tangan kamu. Makasih ya Mas ya. Bu Indis, rame amat nih klinik. Nih warga pada kenapa rombongan begini? Duh, saya juga nggak tahu. Aneh, kayak pasar malam. Dokter, dokter. Dokter maaf, mau nanya nih. Ini tumben kok banyak warga pada rombongan ke klinik. Emang lagi pada ngapain? Iya, kok warga sakitnya bisa barengan gini, dokter? Pak Junet dan Bu Indis kayaknya harus memberitahu warga untuk tidak mengkonsumsi air sembarangan. Air sembarangan? Maksudnya? Sepertinya ada yang menjual air mineral oplosan di kampung ini. Mineral oplosan? Korbannya warga ini. Oplosan? Ya. Pak Junet, jangan-jangan Bang Markum jadi salah satu korbannya. Astagfirullahaladzim. Untung Bang Markum nggak kenapa-napa. Kita cari tahu Bu Indis. Iya Pak Junet. Ayo dok, permisi, makasih ya. Dulu ya dokter, terima kasih. Ayo Bu. Assalamualaikum. Salam. Woi, ayo kumpul. Kumpul sini semua. Ayo sini. Cepetan. Dengar semua ya. Lu kumpulin semua limbah yang ada di sini ya. Habis itu bakar. Apa Pak? Dibakar. Tapi kampung sebelah kena asapnya Pak. Gua nggak peduli ya. Bukan urusan gua. Kalau lu pada nggak mau bakar ya, lu buang ke kampung sebelah tuh limbah sampah. Mau? Bakar aja ya. Udah cepat. Iya Pak. Bro. Bu, ini asap dari mana ya, Bu? Iya, Bu, mataku jadi perih nih. Masya Allah, ini siapa yang bakal sampai begini banget ya? Aduh, siapa sih nih yang bikin cemar lingkungan kampung kita nih? Asapnya bikin batuk. Astagfirullahaladzim. Kalau dilihat-lihat dari sumber asapnya nih Pak Junet, ini dari tempat pembuangan sampahnya Pak Naryo. Aduh, bener-bener tuh orang ya. Pagi-pagi, biasanya kita ngirupnya udara segar, embun, sejuk. Ini malah bau, aduh, asap
Segini sampah. Iya nih, aduh jahat banget Pak Naryo dah. Gue batuk terus deh seharian. Ayo kita dulu Pak Naryo. Ayo kurang ajar. Dia telah meracuni anak kita. Nah, benar-benar. Gara-gara air oplosan ini, anak kita jadi sengsara tahu nggak? Tuh warga, bulan ngapain tuh? Kita ke tempat dia. Ya. Wah, kayak kisruh itu. Pasti mau gerebek rumah Pak Naryo itu. Gawat dong. Waduh. Lo berdua tenang aja deh. Ini gue yang maju. Wait. Enti jangan main maju-maju aja, kayak badannya segede babon sih. Badan segede semut bakot aja lu. Ayo, kita bilang dulu sama Pak Junet. Ntar ada apa-apa, salah langkah, panjang urusannya. Emang main catur, salah langkah. Udah bilang sama Pak Junet dah. Ayo cepetan dong. Ayo cepat, kemulai semua sampahnya. Ayo. Lama. Cepat. Iya benar, dia udah bohongin kita nih. Pak Naryo, air mineral ini buatan Bapak kan? Gara-gara air oplosan ini, anak-anak kita masuk rumah sakit. Ya betul. Dan sekarang Bapak malah bakar sampah senaknya di tempat ini. Ya kita tutup aja tempat ini gimana? Ayo kita tutup aja tempatnya. Mau apa kalian semua? Hah? Lapor polisi? Mana buktinya? Mana? Kalian pikir saya takut sama kalian? Tidak! Sekarang semua pergi. Kalau enggak? Kalian tidak apa, ha? Lihat ini, Pak. Warga-warga di sini sudah dirugikan dengan ulah Bapak. Jangan-jangan yang sering buang sampah di kali adalah suruhan Bapak, ya kan? Ngaku aja! Bukan gua. Gua nggak sudi injek kaki gua di kampung lu. Benar. Limbah yang di kali itu suruhan Pak Naryo. Saya sendiri yang membuangnya. Saya mohon maaf. Saya benar-benar terpaksa. Tuh kan? Ya, benar itu. Ulahnya dia. Bener-bener nih si Komar. Berani bikin gua terpojok. Awas dia. Repot amat sih Pak. Bapak kan bisa sewa truk sampah daripada Bapak nyemarin lingkungan. Egois banget sih. Tahu apa lu? Hah? Tahu apa? Gua kasih tahu sama lu semua ya. Hah? Kalau gua bayar truk sampah itu mahal bayarnya. Untung dari mana? Situ yang untung, kita yang buntung. Kau tahu gitu kita ayo padamin gimana? Ayo kita padamin aja sampahnya. Bau banget. Baunya kayak bau limbah sampah. Emang air limbah tuh. Gak bakal bisa hilang tuh baunya. Biar tahu rasa kalian semua. Naryo kalian lawan. Bapak benar-benar kejam. Ingat Pak, ajab Allah itu sangat pedih. Bapak yang sudah buat anak saya meninggal. Sekarang, Bapak juga yang sudah menzolimi warga. Pergi! Bubar! Pergi! Cepat! Macam bau nih. Jadi kalian itu kesana malah disiram limbah sampah. Iya Pak. Pantes bau. Aduh. Untung gua nggak di sana. Coba kalau di sana, kecipratan jadi sirip nanti kulit gua. Waduh, lo orang apa ikan duyung? Ya maksudnya jadi busikan gitu bau kan. Pak Junet, saya kalau ada di sono, saya siram balik. Berani lu ya sekarang ya berani. Siapa bilang? Kuping kancil. Kalau misalnya siram balik harusnya berani. Anak buahnya nakutin Kum. Emang lu berani? Jadi gimana Pak Junet? Begini aja, kita harus kerjasama. Kuncinya itu ada di dua bodyguardnya itu. Betul. Nah ini nih, ya kan? Bener gitu. Makanya nih saya ingetin nih semua nih, ya semangat, jangan sampai kendor. Betul. Jahat banget ya Pak Naryo. Bikin orang sampai meninggal begitu. Kamu udah makan ya? Sampai juga tuh. Udah. Iya. Iya. Assalamualaikum. Ngapain Bu kesini? Bikin orang bete aja. Tuh lihat, gara-gara ulah suami kamu, si Dodi meninggal. Warga protes, malah disiram air limbah. Tuh, benar kan? Air oplosan itu buatannya Pak Naryo. Orang-orang yang mendistribusikannya juga disuruhan Pak Naryo. Ih, jahat banget sih Pak Naryo itu. Bu, air mineral yang Indah minum itu buatan ayah. Ayah kok jahat sih, Bu? Ibu-ibu, saya minta maaf atas kesalahan suami saya. Tapi perlu ibu-ibu tahu, saya sama anak saya juga udah nggak tinggal di rumah sama suami saya kok. Suami saya udah nggak menghargai saya sebagai istri. Paling Pak Naryo sama istri mudanya, emang dia kelakuannya begitu. Bener. Dasar laki-laki. Kita permisi dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, istrinya aja ditinggal. Teman-teman, lagi main apa? Aku boleh ikutan nggak? Boleh, ayo ikut main.
Jangan! Ngapain kamu main anaknya Pak Naryo? Dia itu jahat. Tapi Bu, Indah kan orang yang baik. Dan dia juga pernah nolongin aku. Dan dia juga sekelas kok sama aku. Apa salahnya sih Indah, Bu? Gak mungkin dia baik. Bapaknya aja jahat minta ampun. Warga aja dijahatin terus-terusan. Assalamualaikum. Indah, kenapa sayang? Indah mau main sama teman-teman, Bu. Tapi gak dibolehin. Bu, emang benar ayah Indah suka jahatin warga? Ya Allah, karena ulah suamiku, aku dan Indah jadi dihujat dan dikucilkan warga. Bu, maaf ya Bu, tapi saya sama anak saya ini nggak ada sangkut pautnya sama ulah suami saya. Lagian kita juga udah nggak tinggal di rumah suami saya kok. Udah 3 hari ini saya tinggal di masjid. Emang saya pikirin biar kena ajab aja itu Pak Naryo. Ya udah pada bubar, bubar semua. Ayo kamu masuk. Atas nama suami saya mau minta maaf sama seluruh warga. Mudah-mudahan warga mau membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya buat suami saya. Insya Allah Bu, nanti akan saya sampaikan kepada warga untuk permohonan maaf Ibu atas kesalahan suami Ibu Pak Naryo semasa hidupnya Bu. Terutama saya juga mau minta maaf sama Pak Komar. Suami saya banyak banget salah sama Bapak. Maafin ya Pak. Iya Ibu, saya sudah mengikhlaskan semua perlakuan Bapak terhadap saya dan keluarga. Makasih banyak Pak. Tuh Pak Juret tuh, lihat tuh Pak. Ini orangnya. Ini yang buang sampah sembarangan nih. Buang sampah sembarangan lu. Udah kamu bukan aja. Aduh, jangan. Kasihan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Woi, berhenti. Berhenti. Ada apa nih? Ya Allah, kenapa ini orang bisa dikeroyok? Kalau mau menyelesaikan masalah, jangan dengan kekerasan seperti ini. Apalagi main hakim sendiri. Al-Quran mengatakan kepada kita, mu'asyarah bil ma'ruf. Kalau kita menyelesaikan masalah, harus dengan musyawarah dan kebaikan. Cakep. Makanya Pak Ustadz kita rame-rame. Jadi kita nggak main hakim sendiri, bener nggak? Cakep. Abis mereka duluan sih Pak Ustadz. Kita yang protes, malah kita yang kena. Udah. Habis Pak Ustadz, kita cuma nurutin maunya Bos Naryo. Kalau kita nggak turutin, kita nggak dapet duit. Udah cukup. Kalau udah ketahuan pelakunya, kenapa nggak dibawa ke kantor polisi? Ayo kita bawa ke kantor polisi. Mau ngapain kalian ngumpul sini? Hah? Pak, saya mau mengundurkan diri Pak. Masalahnya saya udah nggak sanggup kerja sama Bapak. Iya Pak, kami nggak sanggup kerja di sini lagi. Karena tempat ini udah banyak merugikan warga. Jadi gitu, kalian takut sama warga sini? Ya udah, pergi kalian semua. Tapi ingat ya, gak akan saya bayar kalian. Pergi! Udah, rezeki kita. Kenapa berantakan gini? Mana lagi? Hah? Ini surat berharga sama duitku kemana? Oh, Vivi. Mana dia? Kok nggak aktif nomornya? Naryo, kamu tuh gampang banget sih dikibulin, ha? Sekarang kamu udah jatuh miskin, Naryo. Sekarang semua harta yang kamu punya udah jatuh ke tangan aku. Hancur semuanya. Hancur semuanya. Gue ditipu sama Vivi. Anak buah gue ditangkap polisi.
Aku harus gimana sekarang? Harus gimana sekarang? Kayak gini gue juga bisa. Nggak butuh bantu orang lain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tanah bau banget nih. La ilaha illallah. Masya Allah. Bau apa ini, Jack? Ini air limbahnya keluar dari bawah makam nih. Pak Komar, mungkin semua ini ada hubungannya dengan keikhlasan Pak Komar. Anak Pak Komar meninggal, Pak Komar juga dizolimi, maka semua ini ada hubungannya dengan Pak Naryo. Oleh karena itu, ikhlaskan Pak Naryo ya Pak Komar? Iya Pak Ustadz, dari awal saya sudah mendoakan dan mengikhlaskan Pak Naryo. Saya ikhlas. Alhamdulillah. Ustadz, nih tiba-tiba airnya berkurang. Baunya juga kayak udah agak-agak menghilang. Hah? Alhamdulillah. Kalau begitu ayo segera kita makamkan. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan kanannya di depan. Ya.